nama yang paling Allah sukai adalah apa tadi? Abdullah dan Abdurrahman. Ada lagi nggak Ustadz nama anjuran? Rasul mengatakan tasammu bi asma'il anbiya wala tasammu bi asma'il malaikah. Berikanlah nama-nama anak kalian dengan nama-nama para nabi. Sama-sama ya. Berikanlah nama-nama anak kalian, kata Nabi, dengan nama-nama para nabi. Jadi nama yang paling afdol adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan yang kedua, nama yang paling utama, paling baik, yaitu dengan memberikan nama anak dengan nama-nama para nabi. Sunnahnya baiknya dengan nama para nabi. Nah, tapi di ujung hadis tadi Nabi mengatakan wala, dan janganlah kalian menamakan anak kalian dengan nama para malaikat kecuali yang sudah istirak umum seperti penjaga surga namanya malaikat Ridwan, penjaga neraka namanya malaikat Malik. Dan kemudian ada juga yang memberikan nama Jibril dan Mikail. Tapi baiknya selain yang umum tinggalkan. Anaknya tiga-tiganya laki. Yang pertama dikasih nama Munkar, adiknya Munkar namanya Nakir, dan si bontot namanya Israil. Maka itu baiknya nggak usah, jangan gitu ya. Jadi nama yang Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman, dan nama yang dibaiknya yaitu dengan nama para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Pertama, kita bersyukur bisa hadir siang ini dalam rangka sholat zuhur berjamaah. Dan kemudian insya Allah kita lanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu, dan berharap semoga apa yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah. Maka sebagai wujud syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah hamdalah dan kitanya bersolawat, kita yang hadir pada siang hari ini mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Kita berwasilah atau berperantara melalui fadilah Fatihah. Semoga Allah memudahkan kita semuanya menerima ilmu, dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-Hadi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada siang ini insya Allah
bertema yaitu Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Ain Ibadur Rahman. Kata Ibadur Rahman ada di Quran, dan di Quran sendiri yang mengatakan ciri-ciri manusia yang dapat sebutan Ibadur Rahman. Namun sebelum bahas itu, kita bahas dulu arti kata Ibadur Rahman dan apa perbedaannya dengan Auliyaullah atau wali-walinya Allah. Kalau saya lihat Ibadur Rahman dengan walinya Allah kok ada kemiripan. Meskipun barangkali ada perbedaan, tapi kok umumnya banyak kesamaan antara Ibadur Rahman dengan Auliyaullah atau wali-walinya Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, kita bahas kata arti dari Ibadur Rahman. Ibadur Rahman adalah kata yang tertulis di Quran suratnya ke-25. Nama suratnya Al-Furqan, ayatnya 63. Di ayat 63 surat Al-Furqan tertulis kata Ibadur Rahman. Tapi kalau di Quran surat ke-17 Al-Isra, ayat yang pertama tulisannya bukan Ibadur Rahman, tapi Allah menyebutnya dengan sebutan Abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah menyebutnya bukan bi'ibadihi, tapi apa tadi? Bi'abdihi. Sama-sama ya. Allah menyebutnya bukan bi'ibadihi, tapi sebutannya apa tadi? Bi'abdihi. Kalau ibadun sering kita dengar ketika khotib Jumat selesai menyampaikan khutbah kedua, dan terkhusus ketika selesai doa di khutbah kedua. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Di ujungnya, di akhirnya, sebelum turun dari mimbar, khotib mengatakan ya ibadallah. Apa tadi? Ya ibadallah. Kenapa enggak mengatakan ya Abdallah? Ternyata bedanya abdun dengan ibad. Kalau abdun hambanya hanya satu, tapi kalau ibad hambanya banyak. Maka kalau kita menyebutnya abdun berarti hambanya Allah hanya apa? Hanya apa? Satu. Tapi kalau kita sebut ibadun berarti hambanya Allah apa? Banyak. Nah, di Quran yang insya Allah kita bahas ini surat 25 Al-Furqan ayat 63, Allah menyebutnya bukan ya Abdurrahman, tapi nyebutnya ya Ibadur Rahman. Ibadur Rahman berarti hamba Allah yang dapat julukan Ibadur Rahman bukan satu, tapi banyak. Dan saya berharap kita semuanya masuk golongan Ibadur Rahman. Amin ya. Nah, maka kalau kita hubungkan dengan surat ke-17 Subhanalladzi asra bi'abdihi, maka hambanya cuma satu, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak lihat Quran dan handphone, fokus di sini ya. Allah di surat Al-Isra 17 ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata abdun itu menunjukkan hamba yang tertuju kepada satu hamba, yaitu siapa? Siapa tadi? Nabi. Nah, Allah menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan abdun. Apa tadi? Dari situ ulama tafsir menyatakan sesuatu yang disebut abdun
adalah sesuatu hamba atau seseorang hamba yang sangat dekat dengan Allah, atau hamba yang sangat Allah sayangi, atau hamba yang sangat Allah kasihi, maka disebut apa tadi? Abdun. Saya ulangin ya, sesuatu yang disebut apa tadi? Abdun, maka sesuatu itu atau seseorang itu sangat Allah cintai, sangat Allah sayangi. Maka Nabi Muhammad disebut dalam surat Al-Isra bi abdihi, maka Nabi Muhammad adalah hamba yang sangat Allah sayangi, cintai. Karena ibadur rahman bentuk jamak dari kata abdun, maka penyebutan kata ibadur rahman berarti hamba itu bukanlah sembarang hamba, maka hamba itu sangatlah Allah cintai, sangatlah Allah sayangi. Maka enggak mustahil yang ada di hadapan saya boleh dikatakan insya Allah adalah ibadur rahman. Aminkan ya. Berarti hamba-hamba yang sangat Allah cintai, sebagaimana Allah menyebut Rasulullah di surat Al-Isra ayat pertama dengan sebutan apa tadi? Abdun bi abdihi. Ikuti saya yuk, sama-sama angkat suaranya ya. Qala Rasulullah, yuk bareng-bareng ya. Inna ahabbal asma indallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah sukai, nama yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama orang, nama seseorang yang Allah sukai adalah siapa tadi? Abdullah dan Abdurrahman. Makanya di tengah-tengah kita banyak sekali muslimin namanya dengan dua nama ini, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Jadi kalau ada yang tanya apa nama yang sangat Allah cintai, dua, Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah hamba Allah, Abdurrahman hamba Allah yang maha pengasih. Cuma terkadang di kita Indonesia khususnya suka menyingkat-nyingkat nama yang sudah sangat bagus artinya. Abdullah hamba Allah yang sangat dekat, tapi kita kadang panggilnya Abdullah jadi Abdullah. Abdurrahman hamba Allah yang maha pengasih, cakep sekali, tapi kadang kita singkat jadi Oman. Bahkan Abdul Razak kita panggil jadi udah ayah ojak, astagfirullah ya, maafin ayah ojak disebut-sebut ya. Ada lagi namanya Ahmad Fauzi, panggilannya apa? Oji. Sampai namanya Syafi'i, ya rahmukallah dah ya. Berarti kalau begitu apa yang terjadi? Berarti kalau begitu dapat kita bisa pahami nama yang paling Allah sukai adalah apa tadi? Abdullah dan Abdurrahman. Ada lagi nggak Ustadz nama anjuran? Rasul mengatakan tasammu bi asma'il anbiya wala tasammu bi asma'il malaikah. Berikanlah nama-nama anak kalian dengan nama-nama para nabi. Sama-sama ya. Berikanlah nama-nama anak kalian, kata Nabi, dengan nama-nama para nabi. Jadi nama yang paling afdol adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan yang kedua, nama yang paling utama, paling baik, yaitu dengan memberikan nama anak dengan nama-nama para nabi. Sunnahnya baiknya dengan nama para nabi. Nah, tapi di ujung hadis tadi Nabi mengatakan wala, dan janganlah kalian menamakan anak kalian dengan nama para malaikat, kecuali yang sudah isytirak umum seperti penjaga surga namanya malaikat Ridwan, penjaga neraka namanya malaikat Malik. Dan kemudian ada juga yang memberikan nama Jibril dan Mikail. Tapi baiknya selain yang umum tinggalkan. Anaknya tiga-tiganya laki,
Yang pertama dikasih nama Munkar, adiknya Munkar namanya Nakir, dan si bontot namanya Israil. Maka itu baiknya nggak usah, jangan gitu ya. Jadi nama yang Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman, dan nama yang dibaiknya yaitu dengan nama para nabi. Sedangkan yang bicara depan bapak pakai peci putih kokoh ini namanya siapa lengkapnya? Hashim Adnan. Hashim itu Hashim Adnan ada kiai di era 80-an dulu namanya Kiai Haji. Nah, ayah saya almarhum dekat dengan beliau, makanya tafaulan nama saya mengikuti nama kiai orang Cirebon kalau tidak salah, Kiai Haji Hashim Adnan. Pernah dengar nggak itu? Yang cok. Ulangi Pak, apa tadi? Berarti era yang lebih bawah dari 80-an kayaknya nih ya. Ya, sama-sama. Sampai mana tadi saya ngomong ya? Kalau Hashim ada Bani Hashim, suku marganya Nabi Muhammad Bani Hashim. Adnan kalau diurut sih kakeknya Nabi Adnan. Tapi kalau kita buka kamus Arab, Adnan nama belakang saya itu artinya adalah murah senyum, dan kalau bicara senang pendengarnya. Jadi Adnan apa artinya tadi? Ada nggak ustadz yang sombong? Yang mana dia orangnya? Dah, kembali lagi ya. Jadi nama yang paling Allah sukai adalah apa tadi? Abdullah dan Abdurrahman. Dan baiknya menamakan anak dengan nama para nabi. Itu adalah arti kata. Nah, ibadur rahman berarti hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Sama-sama, hamba-hamba Allah yang maha apa? Pengasih itu identik hablum minallah atau hablum minanas. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Mengasihi, memberi. Maka ini perkara ibadah hablum minallah atau hablum minanas. Maka kalau saya kaitkan ibadun artinya hamba-hamba, Rahman maha pengasih, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, berarti Allah menginginkan kita biar menjadi memiliki sifat pengasih, memiliki sifat kasih, memiliki sifat sosial yang sangat baik, karena Islam rahmatan. Maka kalau kita baca ciri ibadur Rahman, umumnya jiwa sosialnya sungguh sangat luar biasa. Karena apalah arti ibadah hablum minallah kalau jiwa sosialnya tidak baik? Benar apa enggak ini? Ada enggak dalilnya? Ada. Ya Rasulullah, kata sahabat, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar. Ada loh seorang wanita malamnya suka atau sering tahajud, tapi dan siangnya sering puasa sunnah. Ulangi ya. Ada seorang wanita yang malamnya rajin tahajud, siangnya rajin apa? Puasa. Walakin tu'zilisaniha bijironiha. Tapi lisannya kalau bicara suka menyakiti tetangganya. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi suka membicarakan aib orang? Ada apa tidak? Daerah mana tinggalnya? Ibu sehat bu? Apa yang terjadi Ustadz? Maka Nabi mengatakan la khaira fiha wa hiya finnar. Maka orang itu, wanita itu nggak ada kebaikan dalam dirinya dan dia adalah penghuni neraka. Berarti orang yang rajin tahajud, rajin puasa sunnah belum tentu menjamin dirinya surga kalau sering menyakiti tetangga. Itulah pentingnya ibadur Rahman, sosialnya luar biasa. Dah, apa bedanya dengan auliaullah? Walinya Allah, waliullah. Tapi kalau di Quran disebut bukan waliullah, aulia Allah. Apa tadi? Apa bedanya wali sama aulia?
Kalau ibadun artinya hambanya satu. Kalau abdun artinya hambanya satu. Kalau ibad berarti hamba-hamba. Kalau wali artinya adalah kekasih. Sama sebenarnya, sedikit mirip antara ibadur rahman dan aulia Allah. Wali itu apa artinya? Wali itu artinya apa tadi? Kekasih. Ya, kekasih. Waliullah berarti kekasihnya Allah. Disebut juga, boleh disebut ibadur rahman. Wali itu satu, kalau walinya banyak aulia. Kalau walinya apa tadi? Satu, tapi kalau walinya banyak aulia. Walinya Allah dan auliyahnya Allah di Quran juga ada loh, suratnya ke-10. Surat ke-10 itu namanya Yunus. Allah menyebutnya di ayat 92, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri walinya Allah, nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa sedih. Sama-sama ya, cirinya wali Allah nggak ada rasa apa tadi? Takut dan nggak ada rasa apa? Maka walinya Allah dengan perkara dunia, dengan masalah dunia, maka dia nggak takut dan sedih. Ketika dia barangkali ditinggal atau barangkali ditinggalkan kerjanya, dia nggak sedih. Dia mungkin barangkali urusan dunianya yang menghantui kehidupannya, dia nggak sedih. Karena dia adalah apanya Allah nih? Walinya Allah. Tapi kalau ada orang punya masalah berlarut-larut sedih, bahkan bisa menyakiti atau mencelakai dirinya, maka saya khawatir dia bukanlah walinya Allah. Apa syarat menjadi walinya Allah? Di Quran surat yang sama ayat 93, 2. Sama-sama yuk, angkat suaranya. Alladzina amanu, yuk. Ciri walinya Allah orang yang beriman. Berarti kalau ada non-muslim punya kelebihan di luar kemampuan manusia biasa, dia bukannya disebut wali Allah. Kalau umpama ada orang non-muslim punya keistimewaan di luar kemampuan manusia biasa, kalau boleh saya sebut bukan walinya Allah, dan saya khawatir adalah walinya jin. Wali siapa tadi? Bapaknya manusia Nabi Adam, bapaknya jin adalah iblis. Iblis itu golongan apa Ustaz? Suratnya 18 ayat 50. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Sesungguhnya iblis itu adalah golongan jin. Sama-sama, iblis golongan apa tadi? Jadi jin itu artinya samar, iblis itu artinya terputus. Dulu namanya bukan iblis, dulu namanya Azazir. Apa namanya tadi? Karena nggak mau sujud kepada Nabi Adam, maka dikutuklah namanya jadi iblis. Iblis itu artinya terputus, dan dia punya anak keturunan namanya syaitan. Apa itu namanya? Kalau kita syaitan, ribet syaitan. Ribet ngucapin syaitan, kita nyebutnya nggak ngomong begitu, mata jangan ke saya banget dong. Ya, syaitan itu artinya jauh dari kebaikan. Sama-sama yuk, ke tangan saya sini. Jin tidak kelihatan, iblis terputus dari rahmat Allah, syaitan itu jauh dari kebaikan. Sama-sama. Jin artinya tidak kelihatan, syaitan, iblis artinya terputus dari rahmat Allah, syaitan artinya jauh dari kebaikan, dan mereka beranak pinak namanya syaitan. Bentuk jamaknya adalah syayatin. Di manakah istananya syaitan? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma. Istananya iblis ada di tengah lautan. Banyak orang mengatakan di laut Atlantik segitiga Bermuda. Wallahu a'lam. Karena di perang dunia kedua, ketika kapal melewati itu sudah hilang dan tidak kembali lagi. Maka kalau ada yang tanya, di manakah istananya iblis? Jawabnya bukan di laut Atlantik. Di hadis nggak ada kata laut Atlantik.
Di mana tadi? Di tengah. Ya bareng-bareng. Jangan mengatakan laut Atlantik, nggak ada loh. Laut Atlantik, nggak ada. Istananya iblis adalah di tengah lautan. Iblis setiap saat mengutus pasukannya kemana Ustadz? Ke daratan, mengganggu manusia, tapi nggak disanjung. Tapi ketika ada satu keturunan iblis yang sudah bisa memisahkan suami istri, maka kata iblis, ni'ma anta, engkaulah yang paling hebat. Maka keturunan iblis yang paling hebat adalah yang sudah bisa memisahkan suami istri, sudah bisa cerai, tolak, talak. Maka itu keturunannya namanya adalah Dasim. Siapa namanya? Kalau nama saya? Jangan bilang mirip dong. Siapa tadi namanya tadi? Yang sudah bisa memisahkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu jangan bersuara, ya Allah. Ibu sehat, semoga ibu berangkat haji, ya Allah, umroh, ya Allah. Ada nggak Ustadz berduaan sama perempuan yang bukan mahramnya di tempat yang sepi? Ibu jangan bilang banyak, ada aja. Hati-hati nih, fitnah yang terberat bagi laki-laki adalah perempuan. Ustadz, saya punya masalah dengan suami, bisa nggak saya sharing berduaan dengan Pak Ustadz di teras kota BSD? Saya lihat dari fotonya gadis muda berkerudung hijau. Kira-kira saya mau apa enggak? Enggak, bareng-bareng. Kira-kira saya mau apa enggak? Hati-hati. Pak Zulfikar, Bapak Ustadz dan semua, ini akhir-akhir ini ada aja nih tamu-tamu yang sharing, maaf yang gak buka aibnya ya, khususnya masalah rumah tangga. Ada yang nangis, ada yang ini, ya Allah, 2 kali nih tamu saya temukan nangis sharing rumah tangganya. Dan banyak juga yang para ustadz. Saya bilang ya, ini rumah tangga kita atau laki-laki, bapak deh atau ustadz. Ustadz disukai sama jamaah, bapak disukai sama wanita. Itu mah semuanya tergantung kitanya. Ya Allah, bapak sempat nyender belonjor, semoga panjang umur sehat ya Allah. Benar apa enggak ini? Tergantung siapanya. Siapanya nih? Pak, kira-kira ada nggak jamaah perempuan suka sama saya? Saya nggak butuh jawaban ibu, jawaban bapak ya. Kira-kira ada nggak jamaah perempuan suka sama saya? Itu mah tergantung sayanya. Kalau saya meladeni, merespon dia, maka nggak mustahil terjadilah fitnah. Maka muncullah setan penghancur rumah tangga, namanya yang tadi tuh. Bapak hafal Hashim, Dasim, siapa tadi namanya tadi? Bu, ada kitab atau buku namanya Al-Wiqayah Minal Jin Wasyayatin. Ada kitab judulnya Perlindungan dari Gangguan Jin dan Setan. Ada istri, ini di kitab itu ya. Ada istri berhubungan, dia kira yang berhubungan itu suaminya. Selesai berhubungan, entah hilang kemana. Datanglah suami yang sebenarnya mengajak hubungan. Istrinya jujur mengatakan kita baru saja berhubungan. Suaminya marah karena suaminya mengira ada laki-laki lain. Maka pecahlah rumah tangga. Maka yang pertama itu adalah jin. Nama jinnya Dasim, penghancur rumah tangga. Makanya bapak ibu ingin berhubungan suami istri, doanya minta perlindungan dari gangguan jin. Saya ulangi, doa hubungan suami istri minta perlindungan dari gangguan jin. Apa Ustadz? Bismillahi Allahumma. Terusin. Ya Allah, nggak ada yang hak. Ya Allah, teruskan. Bismillahi. Bapak kan udah berhubungan dengan istri bapak. Insya Allah bapak hafal. Bismillahi Allahumma. Tuh yang bilang tadi cok gali cok. Ya coba.
Pak siapa namanya? Pak Budi. Pak Budi. Coba doa hubungan suami istri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allahumma, apa tadi itu? Janibna syaitan. Jauhkan kami dari setan. Wa janibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkan anak yang lahir dari gangguan. Berarti kalau begitu berhubungan suami istri haram membayangkan laki-laki atau perempuan lain. Jelas apa enggak ini? Ketika sedang berhubungan masuk pikiran kotor membayangkan wanita lain, cepat-cepatlah auzubillahi minasyaitonirrajim. Tambah kenceng bayangannya, ludah ke sebelah kiri 3 kali, jangan ke depan. Kena mukanya, astagfirullahaladzim. Ya bisa dipahami semuanya ya. Sampai sebegitunya. Makanya kalau yang belum nikah, ya silakan ditambah wudhu dulu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat buat pengantin baru nih, baru nikah. Tambahin dah baca Quran 10 ayat biar barokah. Tambahin deh surah Al-Baqarah 2 kali, Ali Imran baca 3 kali, tutup baca surat Yasin 17 kali. Jam 1. Ya Allah, cukup ya Pak ya? Ya cukup ya. Ini baru apa tadi? Wali. Belum selesai nih. Walinya siapa tadi itu? Allah. Orangnya yang berarti nggak ada Pak. Kalau ada Bapak punya kenalan non muslim, kok hebat banget, sakti banget, bukan wali. Saya khawatir bukan walinya Allah, tapi wali siapa tadi? Setan. Walinya Allah maka siapakah walinya Allah? Yang muslim, yang beriman. Yang kedua, sama-sama, wa kanu yattaqun. Ulangi. Ciri walinya Allah bertakwa. Takwa itu siapa Ustadz? Bapak bisa buka Quran surat ketiga 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dialah yang selalu menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun. Berarti orangnya rajin sedekah. Benar enggak? Sini, fokus. Arjahilu sakhiyu ahabbu ilallah min alim au abid bakhil. Orang bodoh yang dermawan lebih Allah sukai ketimbang ahli ibadah atau ulama yang pelit. Ulangi saya. Orang bodoh, ini hadis atau broni, orang bodoh yang rajin lebih Allah sukai ketimbang ahli ibadah atau ulama yang pelit. Maka ustadz pakai peci putih kokoh belum tentu paling Allah sukai. Kalau ustadznya, udah jangan bilang tambahin medit dong, biasa aja ya. Berarti kalau begitu kemuliaan orang itu dilihat dari sedekah. Maka walinya Allah rajin sedekah. Udah beriman, sedekahnya rajin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaidha. Suka nahan amara wal afina anin nas, suka memaafkan. Itu namanya walinya Allah. Masih ada ibu nggak di dalam? Bu, walinya Allah suka sedekah, nahan marah, dan suka memaafkan. Itu walinya Allah. Maka ibu kalau punya suami ibu nikah lagi dengan yang lain, ibu jangan marah dan maafkan dia. Bapak setuju apa enggak? Ibu setuju enggak? Walinya Allah nahan amarah dan suka memaafkan. Berarti kalau begitu walinya Allah hablum minallahnya bagus, dan juga hablum minanasnya bagus. Itu namanya wali Allah, disebut waliullah. Dan Bapak sebelum saya sebutkan, tanpa Bapak sadari, sebenarnya Bapak sudah menjadi wali. Bapak jangan amin dulu. Wali apa? Wali nikah, astagfirullahaladzim. Ya udah ya, entah kapan terusin lagi Ibadur Rahman bagian yang kedua, insya Allah. Saya mau ke pesantren Sulaimaniyah, mau nganter anak ke sana ya, ke arah
Serang, kurang lebih 2 jam. Sadabat, Sulaimania insya Allah. Ya cukup, semoga ada barokahnya, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, enggak semudah itu. Mudahkan ya Allah. Di manakah dalam hadis Sahih Muslim istananya iblis? Di mana tadi? Siapakah jin penghancur rumah tangga namanya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya langsung pamit ya.